Kawan-kawan sekalian, pasti utang karena saya lihat wajah-wajah buruh di sini. Dengan 9 sih Wali Songo ya. Kalau perilaku Wali Songo luar biasa. Cetak, elektronik, televisi, radio, online, dan live streaming. Terima kasih. Pada hari ini KSPSI Andigani Bung Oji, memulai preskonya. melakukan aksi unjuk rasa nasional yang merupakan rangkaian dari aksi buruh untuk menyampaikan 3 tuntutan dari mulai 6 sampai 10 Desember ini di seluruh Indonesia. Untuk demo buruh kali ini, jumlah pengamanan sebagaimana standar Perkap 16 tahun 2006 kita menentukan sesuai dengan jumlah peserta unjuk rasa, karena di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan kita saat ini berparadigma baru, yaitu kita mengamankan unjuk rasa bukan menghadapi unjuk rasa, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita siapkan akan selaras dengan jumlah massa yang ada dan massa yang hadir. Oke, Pak, mungkin ada ini ya Pak, calling down atau apa Pak dari kepolisian Pak? Ya, calling down yang kami sampaikan, kami mencoba masuk pada situasi yang mereka harapkan. Kita kaum rakyat jelata hari ini menunjukkan sikap kita bahwa kita berkeyakinan bahwa undang-undang cipta kerja adalah konstitusional, saudara-saudara, dan undang-undang cipta kerja adalah cacat politik. Oleh karena itu, undang cipta kerja Pemerintah mewujud sebagai rezim otoritarian dan diktatorial dalam negara kekuasaan, bukan sebagai negara kesejahteraan. Rontoknya ekonomi dan carut-marut politik semakin membawa negara pada kegagalan dan kebangkrutan. Demo di sekitar Monas mulai ricuh. Buruh tarik kawat berduri, polisi beri peringatan. Aksi unjuk rasa menuntut kenaikan UMP yang digelar oleh buruh di sekitaran Monas dan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu 8 Desember mulai ricuh. Berdasarkan pantauan Kompas.com pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, semula aksi unjuk rasa itu damai, sejumlah aliansi buruh yang hadir berbaris dan duduk rapi. Mereka menyuruhkan tuntutan mereka yang dikomandoi oleh orator dari atas mobil pickup yang hadir di tengah masa aksi. Namun tak lama demo berujung manas. Masa aksi berteriak dan menarik kawat berduri yang sebelumnya dibentangkan polisi di tengah jalan. Polisi yang melihat kondisi itu pun mengingatkan massa melalui penggeras suara. Massa diminta untuk tetap tenang. Tujuan kita baik, tolong jangan dirusak. Kita minta untuk kerlap untuk mengingatkan teman-temannya, kata polisi melalui penggeras suara di atas mobil. Polisi juga minta kepada massa aksi untuk tidak terprovokasi hingga memicu kericuhan. Tolong bapak-bapak tahan, jangan terprovokasi. Mobil komando massa tolong diarahkan rekan-rekannya, kata polisi. Sudah, harus tenang. Api boleh panas tapi kepala tetap dingin. Korlap kami minta anggotanya diingatkan, Korlap bertanggung jawab. Begitulah sambungnya. Diketahui sebanyak 10.000 buruh disebut menggelar aksi unjuk rasa di 3 tempat, yakni Istana Kepresidenan, Mahkamah Konstitusi, dan Balai Kota DKI Jakarta hari ini. Dalam aksi tersebut, para buruh menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022, sekaligus mempertanyakan amar keputusan yang dibacakan para hakim konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setelah itu aksi akan bergeser ke Balai Kota atau kantor Gubernur DKI Jakarta. Hanya satu yang kami minta kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yaitu menagih janjinya yang secara terbuka sudah disampaikan bahwa UMP DKI akan ditinjau ulang. Selain memperhatikan asas-asas hukum, beliau juga menyampaikan asas keadilan, kata Ketua KSPI yang juga Ketua Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers virtualnya Selasa 7 Desember. Ratusan buruh yang berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat berusaha untuk menerobos barikade polisi yang menutup Jalan Merdeka Barat dekat gedung Mahkamah Konstitusi Rabu 8 Desember. Pantauan Suara.com, masa buruh saat ini tertahan di dekat Patung Kuda atau tepatnya di depan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Masa ingin menyampaikan aspirasinya di depan gedung MK, namun akses jalan menuju ke sana ditutup dengan kawat berduri, tembok baja, dan barisan polisi. Beberapa kali massa berteriak meminta jalan dibuka, namun tidak digubris polisi yang berjaga. Massa akhirnya berusaha menerobos dengan menarik-narik kawat berduri.
Saat masa menarik kawat berduri, beberapa kali polisi melakukan negosiasi, namun tidak digubris masa. Namun usaha masa untuk bisa di gedung MK gagal karena kawat berlapis dan memanjat. Sampai saat ini masa masih tertahan di dekat patung kuda. Seperti pemberitaan sebelumnya, ratusan buruh dari sejumlah serikat pekerja menggelar aksi demo menuntut kenaikan upah minimum provinsi minimal 10% di Jakarta pada Rabu 7 Desember. Ada 3 lokasi yang menjadi sasaran aksi protes, yakni Istana, Mahkamah Konstitusi, dan Kantor Balai Kota DKI Jakarta. Berdasarkan pantauan Suara.com, sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, massa aksi sudah mulai berdatangan menuju kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat. Mereka awalnya long march dari Jalan Merdeka Selatan melewati Kantor Balai Kota DKI Jakarta. Massa saat ini sedang berkumpul di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sakit hati dengan gubernur. Gelombang tsunami buruh Banten akan tumpah ruah. Gelombang buruh dari Banten akan tumpah ruah di Jalan Raya Serang untuk meluapkan kekecewaannya terhadap Gubernur Banten, Wahidin Halim, yang abai terhadap aspirasi kaum buruh. Ketua DPD FSP Lem LSPSI Dewa Sukma Galana mengatakan, jangan salahkan buruh ketika masa buruh Banten semakin besar. Bak tsunami lantaran Gubernur Banten terus menderus abai terhadap aspirasi yang disuarakan. Dewa menekankan bahwa sejak awal aksi sampai dengan sekarang di masa kepemimpinannya tidak pernah sama sekali mau menemui buruh dan menerima aspirasi buruh sedikit pun. Malah Gubernur Banten lebih memilih menyampaikan pernyataan yang menambah luka dan kekecewaan buruh Banten. Yang intinya menyampaikan masih banyak buruh yang mau digaji 2,5 juta atau di bawah UMK. Cari saja buruh yang baru yang mau digaji tidak UMK, dan lain-lain. Menurutnya, sebagai Gubernur WH, terkesan mendukung dan mengajarkan pelanggaran konstitusi. Tidak pernah menunjukkan rasa simpati sama sekali. Malah sengaja terkesan memancing atau memprovokasi buruh Banten untuk melakukan aksi lebih besar lagi dan sebelumnya. Seandainya saja WH memiliki hati nurani, berpikir logis dan tidak takut kehilangan jabatan, seharusnya tahu bahwa SK UMK yang diterbitkannya inkonstitusional, melanggar Undang-Undang Dasar 45, bahkan tidak mencerminkan Pancasila, di mana tidak ada kemanusiaan yang adil dan beradab sama sekali, apalagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitulah urainya. Dewa menjelaskan semua buruh tahu USK UMK yang diterbitkan berdasar pada PP-36 2021 turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang oleh MK sudah dinyatakan inkonstitusional, tidak sesuai Undang-Undang 45 dan harus direvisi. Dia menyebut permintaan buruh Banten sangat sederhana, yakni naikkan upah sesuai hasil kesepakatan LKS tripartit, ada pengusaha, buruh, dan pemerintah di dalamnya sebesar 5,4%. Di mana konon WH sendiri telah berjanji apabila ada satu angka yang muncul hasil kesepakatan maka dirinya akan menandatangani SKUMK berdasarkan hasil kesepakatan, ujar Dewa. Inilah yang membuat buruh Banten murka dan menolak SKUMK berdasar PP 36 yang sudah cacat hukum serta statement yang melukai bahkan terkesan menantang dan memprovokasi. Begitulah sambungnya. Dewa menyampaikan jangan heran jika hari ini dan seterusnya gelombang tsunami buruh Banten akan terus bergerak memadati kawasan industri jalan-jalan raya sampai dengan SKUMK benar-benar direvisi sebesar 5,4%. Adapun konsentrasi massa buruh Banten hari ini akan terpecah dua, yakni menuju MK dan KP3B dengan menyisir basisnya masing-masing. Terobos penutup Jalan Medan Merdeka Barat, massa buruh berupaya dekati gedung MK. Massa buruh yang semula menggelar aksi unjuk rasa di Monas mulai bergeser memasuki Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu 8 Desember 2021 pukul 12.10 waktu Indonesia Barat. Mereka memaksa terobos penjagaan demi mendekat ke gedung Mahkamah Konstitusi. Massa buruh yang semula menggelar aksi unjuk rasa di Monas mulai bergeser ke Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu 8 Desember pukul 12.10 waktu Indonesia Barat. Massa telah menerobos penutupan akses ke Jalan Merdeka Barat yang dipasang polisi. Sejumlah massa buruh terus berjalan perlahan mendekati gedung Mahkamah Konstitusi. Namun mereka bertahan oleh mobil brigade dan kawat berduri yang dibentangkan.